Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-15. Betapapun pandainya Kim Hong, sekali ini ia pun tidak berdaya, dan bersama dengan Ko Xiang, tubuhnya terjatuh ke bawah. Dan mereka berdua terjatuh ke dalam air yang dingin dan dalam. Moko, peta aseli itu berada pada kami. Itulah suara Ko Xiang yang kemudian ditelan oleh suara air, karena pemuda ini tidak pandai renang. Kim Hong dapat renang walaupun tidak begitu pandai, maka ketika dalam kegelapan itu ia berusaha menolong Ko Xiang, pemuda ini dalam kepanikannya memeluknya, sehingga keduanya tak dapat dihindarkan lagi tenggelam ke dalam air yang dalam itu. Ketika Tian Xin mendengar berita dari In Bwe tentang tertawannya Kim Hong dan Ko Xiang oleh Pat Pimoko yang menggunakan pasukan pemerintah dan agaknya dibantu oleh Jak Sapang, diam-diam dia merasa terkejut bukan main. Kalau sampai Pat Pimoko mampu menjebak dan menawan Kim Hong dan Ko Xiang, hal itu berarti bahwa Pat Pimoko merupakan lawan yang jauh lebih tangguh dan berbahaya daripada yang dikiranya semula. Apalagi setelah dia tahu bahwa kepala penjahat itu bersekongkol dan dibantu oleh jaksa yang memimpin pasukan penjaga keamanan yang kuat. Sungguh merupakan lawan yang tak boleh dipandang ringan. Dia pun cepat menghilang ke dalam kegelapan malam, dan sebentar saja dia telah berada di halaman sebelah belakang kompleks gedung Pang Taijin. Gedung-gedung besar itu merupakan tempat tinggal, juga kantor dan tempat-tempat tahanan. Biarpun tidak jelas benar, dia sudah memperoleh gambaran tentang kompleks perumahan jaksa ini. In Bwe sendiri tidak hafal dan tidak mengenal betul tempat ini, akan tetapi mengetahui di mana kekasihnya ditawan, sudah cukup bagi Tian Xin. Dengan kepandaiannya yang tinggi, mudah saja baginya untuk menyelidiki. Demikianlah pikirnya. Akan tetapi ketika tiba di tempat itu, diam-diam dia terkejut. Tempat itu dijaga dengan ketat sekali. Bahkan di atas genteng-genteng ditaruh penjaga, sehingga seekor kucing sekalipun yang memasuki kompleks itu tentu akan ketahuan oleh para penjaga. Tian Xin maklum bahwa kalau sampai dia sendiri gagal dan tertawan, akan habislah riwayat mereka berdua. Dia harus berlaku hati-hati sekali. Ketika dia melihat sebuah kereta memasuki halaman depan, dan ternyata yang keluar dari kereta itu adalah Su Tong Hak, dia memperoleh akal yang baik sekali. Kiranya Su Tong Hak, paman dari petani Chiang Kim Su, adalah seorang yang curang dan telah mengkhianati keluarganya sendiri. Hadirnya Su Tong Hak di situ menjelaskan banyak hal baginya. Tentu pencurian peta, lenyapnya Chiang Kim Su, merupakan akibat daripada persekongkolan pedagang itu dengan Pat Pimoko. Tahulah dia bahwa dari orang ini dia dapat memperoleh banyak keterangan. Maka dengan kecepatan kilat, sebelum orang itu memasuki pintu gerbang, dia menyelinap dan dengan gerakan kilat, dia sudah dapat menyambar tubuh pedagang itu yang tidak sempat berteriak, karena urat gagunya telah dicengkeram oleh Tian Xin. Pendekar sadis ini membawanya agak menjauh, ke tempat gelap dan membawanya loncat ke atas pohon yang tinggi. Tentu saja Su Tong Hak terkejut setengah mati, apalagi ketika dia dapat melihat wajah orang yang menangkapnya itu, yang dikenalnya sebagai pemuda yang diutus oleh kakak iparnya, Chiang Gun, dan yang telah didengarnya dari Pat Pimoko sebagai pendekar sadis. Tubuhnya menggigil dan dia hampir pingsan saking takutnya, apalagi ketika dia dibawa ke atas pohon yang tinggi itu. Akan tetapi, di dalam pikiran pedagang yang cerdik ini, di samping rasa takutnya, muncul pula sebuah harapan baru. Pada beberapa hari terakhir ini dia selalu gelisah,
makan tak enak dan tidur tidak nyenyak, memikirkan perubahan sikap dari Pat Pimoko Bow Kim Seng terhadap dirinya. Dia bahkan mempunyai perasaan yang amat mengerikan, yaitu bahwa kalau semua ini telah selesai, bukan saja dia tidak akan diberi apa-apa oleh penjahat itu, bahkan mungkin untuk menutup rahasia, dia akan dibunuh, seperti yang telah dilakukan terhadap Lu Siuchai. Kini, melihat munculnya pendekar sadis, satu-satunya lawan yang tangguh dan agaknya ditakuti oleh Moko, timbul pikiran yang amat baik. Mengapa dia tidak bekerja sama dan berlindung kepada yang kuat? Yang penting adalah menyelamatkan diri, dan tentu saja mendapatkan harta karun Genghis Khan itu. Su Tonghak, kiranya engkau adalah komplotan Pat Pimoko. Nah, sekarang engkau harus menjelaskan segalanya, kalau tidak ingin kucekik mampus dan kulemparkan dari atas pohon ini. Tianxin mengancam dengan suara mendesis. Tai Hiap, ampunkan saya, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kita dapat saling membantu, Tai Hiap. Jangan mengira bahwa saya komplotan mereka, bahkan nyawa saya terancam. Siapa percaya omonganmu? Jangan mencoba untuk membujuk atau menipu, karena sebelum kubasmi mereka, engkau akan kubunuh lebih dulu dengan penyiksaan yang akan membuat engkau menyesal telah dilahirkan di dunia ini. Tai Hiap, sungguh, percayalah padaku. Memang, tadinya aku sekutu Moko. Akan tetapi sekarang dia berubah. Dia tentu akan menguasai seluruh harta dan kemudian membunuhku. Tai Hiap, aku tahu bahwa pendekar wanita sahabatmu itu telah tertawan. Mari kita bekerja sama. Aku akan membantumu agar engkau dapat menolong sahabat-sahabatmu itu. Dan sebagai gantinya apa? Orang Sisu, ingat, engkaulah yang menjadi tawananku, dan kalau aku menghendaki, sekali lempar engkau akan jatuh dan remuk. Bukan engkau yang mengajukan syarat, melainkan aku. Ampun, tentu saja, Tai Hiap, akan tetapi, saya hanya minta agar dilindungi terhadap ancaman mereka. Saya mau membantumu dan memperoleh bagian atas harta pusaka itu. Kalau menurutkan perasaan hatinya, ingin Tianxin melemparkan pedagang yang loba ini ke bawah. Akan tetapi, dia membutuhkannya, maka ditekannya perasaan muak dan marahnya. Nah, baiklah, aku ingin menolong mereka yang tertawan. Bagaimana engkau dapat menyelundupkan aku ke dalam? Dengan menyamar sebagai prajurit penjaga atau sebagai pengawalku, jawab pedagang yang cukup cerdik itu. Akhirnya, Tianxin, dengan sedikit penyamaran pada wajahnya, berhasil memasuki kompleks kejaksaan itu bersama dengan Su Tonghak, dan setelah memperoleh keterangan lengkap dari pedagang itu tentang keadaan di dalam, tentang jalan-jalan rahasianya, Tianxin lalu membekuk seorang penjaga, menelikungnya dan menyumbat mulutnya lalu menyembunyikannya di tempat gelap, kemudian melucuti pakaiannya. Dia lalu menyamar sebagai seorang prajurit, dan dengan mudahnya dia lalu menggunakan pengetahuannya tentang keadaan di tempat itu untuk melakukan penyelidikan ke dalam. Ketika Tianxin berhasil mencampurkan diri dengan para penjaga di tempat gelap, dan ikut mengurung ruangan tahanan di mana kekasihnya ditawan, kedatangannya tepat pada saat Kim Hong berkelahi dengan Ko Xiang. Tentu saja ia terkejut sekali melihat mereka itu saling serang sendiri. Akan tetapi, begitu dia melihat para penjahat di luar pintu dan jendela berjeruji sebagai penonton, dan melihat gerakan-gerakan kekasihnya yang membuat dia maklum bahwa Kim Hong sengaja mengalah terhadap Ko Xiang. Tahulah pendekar yang cerdik ini, bahwa dua orang itu sengaja diadu oleh pihak penjahat dengan maksud menguji. Dia sudah mendapatkan keterangan dari Su Tonghak tadi, bahwa Kim Hong telah menyerah dan takluk, bahkan telah membantu Pat Pimoko untuk membasmi Sin Siang Tutangkin, dan anak buahnya yang menjadi saingan. Mendengar ini, pendekar itu tidak merasa heran dan dapat menduga, bahwa tentu di balik penyerahan diri dari kekasihnya ini ada suatu pamrih yang merupakan siasat tertentu. Entah karena terpaksa atau tentu ada hal lain. Dan kini, melihat betapa kekasihnya mengalah terhadap Ko Xiang, dia pun dapat menduga bahwa mereka berdua itu tentu sedang bersandiwara. Tentu saja kedua tangannya sudah gatal-gatal untuk menyerbu para tokoh penjahat ini, dan menolong mereka berdua yang diadu seperti binatang. Akan tetapi dia pun cukup cerdik untuk melihat kenyataan bahwa kalau dia menyerbu,
keadaan dua orang kawannya itu malah terancam bahaya. Selain para tokoh sesat yang dia tahu memiliki ilmu kepandaian tinggi, terutama Patpimoko, juga tempat itu dikurung oleh pasukan pemerintah dan anak buah penjahat. Maka dia pun hanya ikut menonton dan mencari kesempatan. Dia tahu bahwa kalau Kim Hong dan Ko Siang masih ditahan, bahkan diadu, tentu ada maksud-maksud tertentu dari Patpimoko. Kalau kedua orang itu tidak dibutuhkan, tentu sudah dibunuh oleh pihak penjahat. Keyakinan akan hal ini membuat Tian Xin bersabar menanti, walaupun hatinya terasa tegang dan khawatir sekali. Ketika dia melihat Kim Hong roboh tertotok oleh pit di tangan Ko Siang, Tian Xin mengepal tinju. Dia maklum bahwa Kim Hong memiliki ilmu memindahkan jalan darah, sehingga totokan yang nampaknya tepat sekali itu tentu dapat diterimanya, tanpa membuat tubuhnya menjadi lemas atau lumpuh. Akan tetapi dia tahu jelas bahwa itu hanya merupakan gerakan pura-pura belaka. Bagi orang lain mungkin akan tertipu, akan tetapi mungkinkah seorang tokoh jahat seperti Patpimoko dapat ditipu sedemikian mudahnya? Dan permainan apakah yang sedang dimainkan oleh Kim Hong dan Ko Siang? Dia tidak berani lancang turun tangan, khawatir kalau malah akan mengacaukan rencana kedua orang itu, yang agaknya sudah diatur lebih dulu dan dilaksanakan dengan baiknya. Ketika kakek tinggi besar muka hitam memerintahkan 4 orang sisa Siang Tu Enjio Ho untuk menangkap Ko Siang, dan melihat mereka memasuki ruangan dan pintunya ditutupkan kembali, Tian Xin mengerutkan alisnya. Kalau dia tidak keliru perhitungan, agaknya kekasihnya itu merencanakan pemberontakan bersama Ko Siang, dengan pura-pura berkelahi sungguh-sungguh dan membiarkan ia kelihatan kalah. Akan tetapi, dia merasa sangsi apakah akal itu akan berhasil, melihat betapa 4 orang Siang Tu Enjio Ho saja yang disuruh masuk, dan pintu besi itu ditutup kembali. Dia melihat kebenaran dugaannya, ketika Kim Hong bangkit dari keadaan tertotok tadi, dan bersama dengan Ko Siang merobohkan 4 orang lawannya. Tian Xin kini merasa yakin bahwa dugaannya benar, bahwa kekasihnya bersama Ko Siang hendak melakukan penyerbuan keluar untuk meloloskan diri. Akan tetapi, baru saja dia hendak turun tangan membantu, tiba-tiba kakek hitam tinggi besar sudah menggerakkan alat rahasia, dan Tian Xin sempat melihat kekasihnya dan Ko Siang terjatuh ke bawah, karena lantai ruangan itu bergeser cepat ke kanan-kiri. Dia hendak meloncat, akan tetapi tiba-tiba didengarnya teriakan Ko Siang, "Moko! Peta aseli itu berada pada kami." Tian Xin menahan gerakannya. Dia tahu bahwa kalau dia mengamuk sekalipun, dia tidak keburu menolong 2 orang itu lagi, yang agaknya terjatuh ke dalam air di bawah ruangan rahasia itu. Dan teriakan Ko Siang itu ternyata amat berpengaruh. Dia melihat kakek hitam tinggi besar yang kini diduganya tentu Patpimoko adanya nampak gugup. "Cepat, selamatkan mereka, tawan mereka, jangan sampai mereka itu tewas dalam air." Perintah dari tokoh jahat ini membuat hati Tian Xin terasa lega, dan dia pun tidak mau lancang turun tangan, yang tidak banyak artinya untuk dapat menyelamatkan kekasihnya dan Ko Siang. Maka dia pun hanya berjaga-jaga, karena melihat para prajurit lain juga melakukan penjagaan ketat menerima perintah dari komandan mereka. Ketika komandan pasukan mengumpulkan pasukannya untuk melakukan pemeriksaan, dengan menggunakan kepandaiannya, Tian Xin menyelinap pergi, dan dia pun mendapatkan sebuah tempat persembunyian di dalam gudang barang lapuk di belakang. Tempat ini pun adalah tempat sembunyi yang ditunjukkan oleh Su Tonghak baginya, di mana dia dapat menyembunyikan dirinya. Sementara itu, dalam keadaan lemas dan setengah pingsan, Kim Hong dan Ko Siang tertawan lagi. Ketika mereka sadar, keduanya mendapatkan diri mereka sudah terbelenggu lagi di atas dipan, dalam keadaan terlentang, dan kaki tangan mereka dibelenggu dengan rantai baja yang kuat. Pakaian mereka masih basah, juga rambut mereka. Di dalam ruangan itu nampak Patpimoko duduk bersama dengan Hai Pacu Ken Hoa, Tiat Chiang Lui Chaiko, Su Tonghak, dan di luar kamar itu nampak penjagaan yang ketat oleh pasukan penjaga. Wajah kakek berkulit hitam itu nampak berseri, dan sepasang matanya berkilat-kilat ketika dia memandang kepada 2 orang tawanan yang mulai siuman itu. Kemudian dia menghampiri Ko Siang, dan melihat pemuda itu membuka mata, mengejap-ngejapkan matanya,
kemudian memandangnya, dan wajah yang tampan itu nampak pucat akan tetapi sadar sepenuhnya. "Selamat hidup kembali, Im Yang Siang Pit Bu Siu Chai," kata Pat Pi Moko dengan suara lantang. "Engkau tahu, apa yang menyebabkan kami menyelamatkan kalian dari bahaya tewas tenggelam dalam air? Nah, Bu Siu Chai, sekarang ceritakanlah kepada kami tentang peta aseli itu." "Kalau aku menceritakannya, engkau akan membebaskan kami berdua, Moko?" tanya Ko Siang. Suaranya meragu karena sesungguhnya dia tidak percaya kalau penjahat ini mau membebaskan mereka. "Tentu saja, bukankah kami juga sudah menyelamatkan kalian dari kematian baru saja ini? Ceritakan dengan sesungguhnya tentang peta itu dan kami akan membebaskan kalian. Kami sesungguhnya tidak bermaksud memusuhi kalian. Bukankah kami telah menawarkan kerjasama dengan sebaiknya kepada Nona Toan? Sayang, ia mengkhianati kami. Akan tetapi, kami akan melupakan semua itu kalau kalian suka menceritakan tentang peta sehingga kami dapat memperolehnya." "Dia bohong, Bu Towako. Jangan percaya omongannya," tiba-tiba Kim Hong berkata. Yang membohong adalah engkau, Nona Toan. Kami dengan sungguh-sungguh menarikmu sebagai kawan, akan tetapi engkau malah mengkhianati kami, membunuh 4 orang sisa Siong Tenjio Hou yang menjadi pembantu-pembantu kami. Dan engkau pura-pura kalah ketika melawan Bu Siu Chai, apa disangka kami tidak tahu? Moko, engkau pun menipuku. Pura-pura mengulurkan tangan bekerja sama. Akan tetapi, begitu aku memasuki ruangan itu, pintu dikunci dan kalian menonton di luar. Aku tahu bahwa kalian hanya menipuku. Apa kau kira aku juga begitu bodoh untuk tidak melihat siasatmu? Bu Towako, jangan ceritakan apa-apa." Wajah Pat Pi Moko yang hitam itu menjadi semakin hitam, karena darah telah naik ke mukanya karena marah. "Bocah si Bu, kalau engkau menuruti kata-kata perempuan ini, apakah engkau lebih sayang peta daripada nyawamu? Aku tidak akan ragu-ragu untuk membunuhmu. Bu Towako, jangan percaya omongannya. Dia tidak akan membunuh kita, karena peta itu masih ada pada kita. Peta itulah satu-satunya gantungan hidup kita saat ini," kata pula Kim Hong. Ko Siang tertawa. "Hahaha, engkau benar juga, Nona Toan. Hei, Moko, apa kau kira kami begitu bodoh? Kalau aku menyerahkan peta, tentu engkau akan segera membunuh kami." "Tidak, aku tidak tahu apa-apa tentang peta. Aku sudah lupa lagi. Pat Pi Moko adalah seorang yang sudah kenyang akan asam garam di dunia Kang Ou, maka dia pun tahulah bahwa tidak ada gunanya untuk menggertak 2 orang muda ini lagi." "Bagus, katakanlah bahwa pendapat kalian benar. Aku tidak dapat membunuh kalian, akan tetapi jangan mengira bahwa aku tidak dapat memaksa kalian bicara. Ada hal-hal lain yang lebih hebat dari kematian." Dia lalu menghampiri dipan di mana Kim Hong menggeletak terlentang dengan kaki dan tangan di belenggu rantai besi. "Bu Siu Chai, hendak kulihat apakah engkau tetap hendak menutup mulut kalau melihat gadis ini diperkosa dan dihina di depan matamu." Lalu jari-jari tangannya bergerak ke depan. Terdengar kain robek dan pakaian luar yang menutup tubuh Kim Hong terkoyak-koyak oleh jari-jari tangan yang hitam besar dan kuat itu. Nampaklah kulit tubuh yang putih mulus di balik pakaian dalam yang tipis. Akan tetapi, demikian hebatnya kekuatan dalam yang dikuasai oleh Kim Hong, sehingga tidak ada segaris pun uratnya bergerak. Ia hanya memejamkan matanya, dan wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apapun. Tidak demikian dengan Ko Siang yang menoleh dengan mata terbelalak dan muka pucat. Dia melihat tubuh pendekar wanita itu, yang kini terancam bahaya yang amat hebat. "Siapa di antara kalian yang mau menikmati tubuh wanita ini?" teriak Pat Pi Moko keluar, ke arah para penjaga. Tidak ada yang menjawab, akan tetapi belasan orang penjaga itu mendekat dengan mulut menyeringai dan muka merah. Mereka memandang ke arah tubuh itu dengan mata penuh gairah dan nafsu berahi. Tianxin yang sudah berada di antara para penjaga itu mengepal tinju, akan tetapi wajahnya pun tidak memperlihatkan tanda sesuatu. "Masih belum mau bicara, Bu Siu Chai? Bagaimana kalau kubuka sedikit lagi?" Tangan itu kembali bergerak, terdengar kain robek, dan kini penutup dada Kim Hong terbuka sama sekali. Tubuhnya bagian depan dari perut ke atas nampak.
Gadis itu tetap memejamkan matanya dan wajahnya tetap biasa saja. Demikian hebat gadis ini, sehingga dalam keadaan seperti itu, ia masih dapat bersikap tenang dan seolah-olah ia telah dapat mematikan rasa. Kok Siang membuang muka dan mengeluarkan suara kutukan. Demi Tuhan, Moko, engkau bukan manusia. Jangan lanjutkan, hahaha, kalau engkau tidak mau mengaku tentang peta itu, aku akan menyuruh 2 orang prajurit untuk memperkosanya di depan matamu, Bu Siucai. Bu Toako, jangan dengarkan dia. Dia akan mampu menghina tubuhku, akan tetapi tidak dapat menjamah hatiku. Paling-paling aku mati, atau kalau tidak, hinaan ini tentu akan dibayarnya dengan bunga berlipat ganda. Jangan mengaku, karena sekali engkau mengaku, nyawa kita akan tidak ada harganya lagi. Demikian Kim Hong berkata, suaranya tetap tenang, sama sekali tidak gemetar. Biarpun hatiku berat sekali rasanya, agaknya engkau benar, Nona, jawab Kok Siang. Patpi Moko menjadi semakin marah. Dia sudah menggerakkan tangan lagi untuk merenggut penutup tubuh terakhir. Akan tetapi tiba-tiba Su Tong Hak mendekatinya dan berbisik, pemuda itu tentu akan menyerah kalau melihat kekasihnya yang terancam. Mendengar ini, tiba-tiba Patpi Moko tertawa. Hahaha, engkau benar juga, dan sambil tertawa-tawa kakek hitam tinggi besar itu lalu berlari keluar dari dalam ruangan itu. Tak lama kemudian dia sudah kembali, sambil menarik tangan seorang gadis, setengah menyeretnya. Gadis itu bermuka pucat dan matanya merah bekas menangis, rambutnya dan pakaiannya kusut. Murid durhaka, lihat siapa itu, dan selamatkan nyawanya. Dia akan kubebaskan, kalau dia mau mengaku tentang peta asli, kata Patpi Moku sambil mendorong gadis itu ke depan, ke arah dipan di mana Kok Siang rebah terlentang. Siang Koko, gadis itu menubruk, berlutut dan menangis di dekat dipan. Bwe Moi, engkaukah ini? Akhirnya engkau juga merasakan kekejaman iblis yang menjadi guru dan pamanmu sendiri, kata Kok Siang sambil mengerutkan alisnya. In Bwe merangkulnya dan menangis di dada pemuda itu. Siang Koko, demi keselamatanmu, menyerah sajalah, katakanlah kepadanya tentang peta itu. Ah, Koko, kalau engkau mati, aku pun tidak mau hidup lagi. Berikanlah peta itu dan mari kita pergi berdua, tidak mencampuri urusan ini dan aku rela hidup melarat asal selalu bersamamu, Koko. Gadis itu menangis dan Kim Hong mengerutkan alisnya. Ia tidak mencela gadis itu bahkan kagum akan cinta gadis itu terhadap Kok Siang. Akan tetapi gadis itu telah memperlihatkan kelemahannya, dan hal ini merusak siasat mereka berdua yang hendak mempertahankan peta. Siapa tahu, demi cintanya kepada gadis itu, Kok Siang akhirnya akan menyerah dan kalau sudah begitu, percuma sajalah semua siasat mereka, dan akhirnya mereka semua akan celaka. Tolol. Ia membentak, apakah kalau peta itu diberikan, iblis itu mau melepaskan kita bertiga? Jangan kira begitu enak ya. Dia akan segera membunuh kita untuk menutup mulut, seperti yang dilakukannya terhadap diri Chiang Kim Su dan juga Lu Siucai. Ia sengaja menyebut nama Lu Siucai untuk membakar semangat Kok Siang. Dan ia berhasil. Kok Siang yang tadinya ragu-ragu melihat dan mendengar tangis kekasihnya, kini nampak bersinar-sinar matanya. Moko, muslihat apapun yang kau lakukan, peta itu takkan kuberikan kepadamu, teriak Kok Siang. Bwe Moi, jangan kecil hati. Kita lawan iblis itu, kalau perlu dengan pengorbanan nyawa, daripada dia berhasil dan akhirnya kita dibunuhnya juga. Keparat, Patpi Moko marah sekali, dan dengan langkah lebar dia menghampiri muridnya dengan tangan kanan menyambar. Akan tetapi, dibangkitkan oleh kata-kata kekasihnya, In Bwe meloncat dan mengelak, lalu menyerang guru dan pamannya sendiri yang biasanya amat ditakutinya itu. Tentu saja kakek itu menjadi kaget dan marah sekali. Jelaslah baginya bahwa muridnya ini sekarang telah berpihak kepada musuh secara berterang. Dia telah menangkap muridnya, ketika mendengar laporan bahwa muridnya itu diam-diam pada malam buta mengunjungi pendekar sadis. Dia membayangi dan melihat muridnya bicara dengan pendekar sadis, maka murid itu pada waktu pulang lalu ditangkapnya dan dijadikan tawanan. Kini,
Melihat InBW melawan, cepat dia pun turun tangan, dan tentu saja gadis itu bukan lawannya. Dalam beberapa gebrakan saja, dia telah berhasil merobohkan InBW dengan 2 kali totokan, membuat gadis itu roboh dengan tubuh lemas dan tak mampu bangkit kembali, rebah miring dengan kaki dan tangan seperti lumpuh rasanya. Murid murtad, biar kekasihmu melihat engkau diperkosa di depan matanya kalau begitu. Tiat Chiang Lai Chaiko yang perutnya gendut dan matanya juling, rambutnya riap-riapan itu segera maju dan menyeringai. Hehe, tuaku, kalau memang gadis ini hendak diperkosa, serahkan saja kepadaku untuk melaksanakannya. Telah lama aku tergila-gila kepadanya, hanya karena mengingat dia itu muridmu, maka aku tidak berani mengganggu. Sekarang, ia berkhianat dan berpihak kepada musuh. Kalau memang mau diperkosa, biar aku yang. Boleh, lakukanlah. Tapi di sini dan sekarang juga, biar kekasihnya dapat melihatnya, kata kakek tinggi besar berkulit hitam itu. Tiat Chiang Lui Chaiko adalah seorang begal tunggal yang usianya sudah 45 tahun, kejam dan sudah biasa dengan kekerasan. Dia sudah kebal perasaannya, tidak mengenal malu lagi, maka biarpun di situ terdapat banyak orang yang menyaksikan, dia tidak malu-malu dan sambil tertawa bergelak dia maju menghampiri tubuh InBW yang menggeletak di atas lantai dengan lemas itu. Moko, manusia iblis, tega engkau terhadap murid dan keponakan sendiri? Kok siang berteriak-teriak? Bret, sebagian dari baju InBW terkoyak dalam genggaman tangan Tiat Chiang Lui Chaiko. Semua mata mereka yang hadir, juga para penjaga, terbelalak dan jantung mereka berdebar tegang membayangkan apa yang akan mereka saksikan di dalam ruangan itu. InBW sendiri yang tidak lagi mampu bergerak, hanya terbelalak seperti seekor kelinci yang berada dalam cengkeraman kuku harimau. Hahaha, engkau sungguh manis sekali. Aha, sungguh besar untungku malam ini. Tiat Chiang Lui Chaiko merangkul, meremas dan menciumi muka gadis itu yang hanya dapat mengeluh, akan tetapi tidak mampu bergerak untuk melawan. Semua orang yang melihat adegan ini, terbelalak, ada yang menelan ludah, ada yang membuang muka, ada yang tertawa-tawa dengan mata melotot hampir keluar dari rongga matanya. Si tangan besi Lui Chaiko adalah orang yang sudah kebal, tidak tahu malu sama sekali, dan dia beraksi seolah-olah di tempat itu tidak ada orang lain. Tangannya meraih dan hendak menanggalkan sisa pakaian InBW. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.